Nah, kita ngobrolin teori dulu lagi ya. Teori dulu tuh yang paling penting itu routing ya di depan tuh. Oh ya, struktur ya. Mungkin saya tadi sorry lupa, saya buka struktur. Jadi di Rarapel itu tadi bilang ya banyak sekali folder yang memang modul ya. Ini project apa sih? Oh, nyaman. Nah, di folder struktur dulu ya, kita coba ngobrol struktur Laravelnya. Tidak ada apps ya, apps, terus bootstrap, sama config, database, terus ini publish-nya ya, terus resource, sama root. Nah, itu ya semua, storage sama test ya. Ini semua yang paling kita perhatikan itu dari sisi apps ya. Ya, beberapa sih memang banyak juga ya. Tapi yang kita jarang sentuh itu, bahkan tidak disentuh itu yang namanya vendor ya. Vendor ini yang ya ketika melakukan tadi ya, dulu itu versi berapa ya? Mungkin 8 ke bawah ya. Itu harus melakukan composer install. Nah, kalau sekarang dia otomatis. Nah, ininya pun dibuat. Jadi dulu tuh dia eh, mungkin karena arahnya kepada koneksi dan lain-lain kali ya. Proyeknya dia jadi lama gitu. Nah, sekarang dia langsung install kan. Install langsung di copy nih INP-nya itu. Nah, jadi kalau dulu tuh udah kita buat project baru gitu ya, perintah tadi project baru, dia harus melakukan composer install. Nah, dia akan baru membuat folder vendor. Nah, ini folder vendor ini yang paling yang nggak pernah disentuh itu di sini. Dia library plugin tuh masuk ke sini semua gitu. Asetnya dia lah, defaultnya dia tuh vendor. Gede banget ini vendor. Nah, tadi bilang dia harus composer install. Sekarang nggak, dia langsung install, langsung ada gitu. Makanya bisa dong PHP artisan langsung bisa. Terus INP juga langsung dia copy. Nah, INP apa tadi ya? Koneksi-koneksi itu di sini. Akun-akun koneksi database. Kalau misalnya nanti ada 2 database di sini ada. Gitu. Terus dia koneksi ke Redis, ke cache-nya, ke session-nya, di sini semua ke email. Gitu ya. Dia disimpan di INP. Nah, INP ini makanya harus dijaga benar-benar gitu. Terus mode ininya, mode kan di sini nanti tuh ada namanya akan production ya. Production kayaknya ini yang tadi kayak hilang tuh ini. Nah, dia langsung ada. Dulu enggak, dia kosong dulu gitu. Nah, terus debugnya. Debug ini dia yang namanya apa? Mode dia tuh kalau error tuh muncul enggak. Nah, di ini gitu. Kan biasa orang ngecek ya dari depan dari klien dia acak-acak tuh. Ini tuh namanya URL-nya tuh dia di random gitu sama dia kayak ini misalkan ya. Ah, bodo amat lah kata mereka tuh yang iseng-iseng kayak gini ya. Nah, kayak gini ya, data atau apalah ya, isengnya. Nah, kalau misalkan dia udah berbentuk ke database, pasti dia keluar error gitu. Nah, kalau misal kita INT-nya di kita kasih false gitu, dia nggak muncul error. Error apapun dia nggak muncul. Munculnya di mana? Di log belakang ya, di belakang dia muncul. Di log aman, log ada gitu. Oh, kok error keluar nah gitu ya. Jadi ini penting banget di sini ya. INP-nya dan kalau nggak salah pernah sama Export itu di versi ininya dia nggak lupa melakukan penggantian production ini production ya bisa kayak gini production. Nah ini harus mode production. Nah kalau modenya lokal kayak gini dia nggak tahu versi 10 ya. Dia bisa di apa di hack gitu. Dia bisa di remote gitu ke sini. Nah, iya makanya jangan lupa di settingan ini harus production gitu. Ini harus production, ini harus pulse gitu. Jadi biar biar bugnya nggak keluar gitu. Kalau ini apps bug gitu tuh pulse ya. Ini pulse
Nanti di session berikutnya saya kasih tips and triknya apa sih yang harus disetting di production gitu. Oke, siap. Gitu. Jadi nah nanti juga ada kok ya kalau settingan production beda lah, tambah-tambahinnya settingannya. Terus itu ya bicara INP-nya. Terus tadi ya kita ngobrol apps ya. Apps ini settingan yang memang user gitu ya, kita yang harus setting gitu. Nah, nanti ada yang namanya controller. Oh ya, kita di root dulu ya biar biar berurut gitu. Kita root gitu. Nah, root ini satu satu alamat yang diakses dari depan root ke sini ke root ya. Contohnya misalkan kayak tadi ya, saya melakukan penambahan ini URL ini gitu ya. Nah ini kemana sih larinya dia pasti ke root gitu. Terus ada dua root yang memang harus sangat kita perhatikan. Yang pertama rootnya itu web.php, yang kedua app.php. Jadi dalam satu project ini udah direkam belum ya? Udah ya, udah. Nah dalam satu project ini itu dia memiliki beberapa root gitu. Yang sering dipakai itu biasanya web sama API. Nah, untuk apa sih? Kalau web itu biasanya untuk user kita ya sebagai pengguna ya, tampilan biasa gitu. Nah, kalau apps itu biasa untuk API, untuk REST API. Jadi dia bisa menghandle gitu. Meskipun kenyataannya kalau project itu udah besar, kita harus pisah gitu. Karena alasan performance, alasan keamanan gitu. Keamanan yang memang dari sisi apa ya, yang iseng gitu dari sisi tadi keamanan sisi user gitu. Biar lebih nyaman itu kita harus pisah gitu antara API sama web. Ya istilahnya kalau satu pohon tumbang satu ya dia pasti semua tumbang gitu. Nah kalau dipisahkan ada dua pohon berarti dia bisa masih berjalan gitu. Nah ini kebutuhan untuk mobile gitu, API REST API. Nah kalau web itu untuk apps-nya gitu. Nah ini untuk channel sama ini untuk konsol. Nah, tapi itu jarang sih. Kita ya gimana proyeknya juga sih sebenarnya. Nah, tadi ya kita web di sini. Nah, web itu untuk melakukan pengaksesan ke aplikasinya. Hanya di sini ada root. Nah, kita coba nih, apa namanya? Ininya apa? Rootnya gitu. Coba rootnya dari besar dulu ya. Dari sini itu dia bisa langsung ditampilkan returnnya hello misal. Nah dari root ini dia langsung ke controller, itu dari controller itu ditariklah yang namanya model, view gitu. Ya di apa di parsing gitu ininya. Ini kan kalau coba dulu deh ini. Pokoknya antara root sama controller itu dia saling terkaitan lah. Nah, kita coba dijalankan masukkan di sini ya, begini ya. Kayak ini ya. Ini kan kita bisa lihat ini kalau dia ke halaman tertentu ya. Kalau ini kita bisa ini teks biasa, pre-text gitu ya, pre-text biasa. Kita coba jalankan saja kayak gini ya. Satu di grid ya, griding ya. Nah, ini hello world ya. Jadi dari sini tuh dia menampilkan kata-kata apa gitu, tulisan apa gitu. Fundamental dari Laravel ini harus paham, jadi pusing juga kalau belum paham ya. Jadi dari root dia masuk ke dalam web.php ya fisiknya, secara fisiknya web.php dia masuk ke controller gitu. Oh ya kalau ada yang nggak suara saya mati atau apa ini bilang ya. Berikutnya itu dia coba lanjut dulu ya. Nah, kalau kita buat kita harus buat dulu nanti controllernya nih. Jadi dia masuk ke controller. Jadi dia udah dari root nih, cara penggunaannya kan kalau ini coba perhatiin ini kayak gini ya. Kayak gini. Kalau ini dia agak beda kan. Dia langsung ke controller function atau kelasnya ini gitu. Tapi dengan syarat harus ada dulu controllernya gitu.
Nah, terus kita coba pengen tahu kadang-kadang ya, kita ini root bawaan Laravel sendiri ada nggak gitu? Kita biasanya kan pasti ada pertanyaan ke situ ya, pasti aja ya kita biar lama. Nah, dia kalau dulu tuh kosong ya, kalau sekarang tuh dia bawa eh, root bawaannya Laravel gitu. Kalau ini kan yang saya buat ya greeting itu saya buat sendiri ya tadi greeting. Kalau ini bawaannya Laravel gitu. Nah, terus kita pengen tahu ya kali root list gitu. Root list melihat kalau kalau misal root kita gini kita list aja gitu. Kalau nggak tahu ya kalau lupa gitu ya. Nah, ini list-list yang memang kita bisa pakai gitu. Komen-komen yang kita bisa pakai kalau root gitu. Coba kita perhatiin sini ya. Nah, dalam root ini di sini ada tiga ya. Yang pertama cache, clear, sama list. Cache ini supaya si user itu lebih cepat mengakses aplikasi itu. Jadi di cache sama dia. Kalau clear biasanya kalau udah banyak, udah numpuk gitu ya. Kadang-kadang ada miss di situ tuh. Udah banyak banget itu root itu udah kita buat. Kayak kalau cuman beberapa ya masalah juga. Gitu. Nah dia clear harus di clear gitu. Kita lihat root yang ada itu apa aja ya root list gitu. Itu ya untuk root sendiri seperti itu. Terus berikutnya itu, nah ini supaya bisa praktek ini kita harus ke controller dulu ya. Nah di controller itu ada kurang lebihnya tuh ada tiga konsep root yang disediakan oleh Laravel. Yang pertama itu dia root biasa nih ya, biasa standar ini. Yang kedua itu dia yang ini yang single. Jadi single itu single function yang satu aja kita pakai ya ini. Nah, kalau ini di bawah dia bawaannya apa? Dia dikasih default untuk CRUD ya. Lebih ke CRUD-nya dia. Meskipun ya kita bisa tambahkan. Nah, perbedaannya nanti cara pengakses saya kayak nggak pusing juga kalau bisa sekaligus ini. Nah, eh, apa namanya? Kita coba langsung aja di kayak gini ya, tester satu gitu. Nah, kalau misalkan dia udah kayak gini, udah successful ya. Jadi dia ini ya udah terbuat lah rasanya. Nah, lari kemana? Lari ke sini. Larinya tuh dia ke sini, ke controller. Jadi ini default controllernya foldernya ya di sini gitu. Si dia bawaan defaultnya ini kita harus pakai yang lain gitu. Nah, ini dia keluar tester satu gitu. Nah, dari tester satu udah terbuat. Kita coba buat tiga ya. Kita coba buat tiga supaya sekaligus menjelaskannya. Kita coba buat lagi. Nah, ini tester dua, satu lagi ya, biar jelas. Nah, satu lagi, biar kita tahu perbedaannya apa sih. Nah, ada tiga root yang kita buat. Pertama ya, kita bisa single. Yang ketiga ini yang memang agak pusing ya. Ini dia dikasih default. Yang pertama index, yang kedua create, itu yang store, show, edit, update, sama destroy. Ini semua function yang kita kita buat gitu. Kita buat, kita gunakan gitu. Tapi dia kasih pertama akses ke kontrol ini apa index gitu. Untuk menambah tabel, apa create gitu.